terapi Pak Nur Hasan dengan keluhan saraf kejepit. Bahkan beliau sudah pernah disarankan untuk operasi. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Langkah-langkahnya teman-teman bisa simak. Nanti saya akan tunjukkan mana saja yang sakitnya. Yang pertama-tama teman-teman, ini Pak Nur Hasan ini pernah ketarik otot betis. Ini sakit sekali tadi Pak ya. Ini sakit sekali, ketarik otot betis. Nah, caranya ditarik seperti tutorial. Kemudian di sini teman-teman, saya membagikan ini selalu tidak berhenti karena kasus ini banyak sekali diderita oleh para pekerja berat dan orang yang aktivitasnya tinggi, termasuk Pak Nur Hasan ini. Beliau adalah anggota TNI dari Angkatan Laut. Tapi sekarang beliau sebagai instruktur Pak ya. Nah, jadi beliau sangat dibutuhkan masih oleh para taruna-taruna Angkatan Laut. Nah, ini titik-titik pijatnya teman-teman bisa lihat. Dan pernah terapi ke tempat lain sebelumnya dan malah tambah sakit. Ya. Jadi teman-teman, saya selalu upload video, ingin berbagi kepada teman-teman semuanya untuk meminimalisir penipuan yang berkedok pengobatan supaya tidak terjadi, dan teman-teman bisa mungkin tidak mengeluarkan biaya jika mempelajari video ini dengan baik. Tutorial-tutorial yang saya berikan dipelajari dengan baik, sehingga banyak orang yang terbantu melalui video yang saya upload ke YouTube. Ini untuk menghilangkan rasa sakitnya, kita tarik dari atas. Ini sudah tidak sakit Pak ya? Tadi sakit sekali? Sakit sekali. Nah, ini sangat sakit sekali tadi, ini sudah berkurang rasa sakitnya. Nah, ini kalau ketarik otot begini ke atas, otot betis ketarik, akibatnya apa? Ini bisa menimbulkan varises, ini bisa menimbulkan paha jadi kaku, ini bisa menimbulkan lutut jadi bermasalah karena urat-uratnya ketarik. Nah, ini tadi juga sedikit agak sakit di sini, sudah hilang Pak. Ya. Betul ya? Betul. Nah, kemudian kita gerakkan begini. Setelah itu kita cek di sini, tapi nanti ini ada bunyi teman-teman setelah nanti di posisi tengkurap. Kita relaksasi seperti ini di telapak kaki. Seperti biasa teman-teman. Pak Nur Hasan sudah berapa tahun Pak ini? Sudah 2 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun menderita saraf terjepit. Dan rasanya 1 tahun Pak, tapi ya sudah lama mungkin Pak. Ya, jadi saraf terjepit itu teman-teman terakumulasi. Biasanya diawali dengan gejala-gejala ringan, seperti sakit pada betis, sakit di bagian belakang paha, kemudian sakit di tulang panggul sampai naik ke tulang punggung, tulang belakang. Nah, kalau tulang belakang sudah bermasalah, tidak simetris, itu yang menyebabkan rasa sakit yang hebat, sehingga orang yang terkena saraf terjepit biasanya jangankan untuk berdiri jalan, kadang-kadang balik badan pun susah. Betul Pak Nur Hasan ya? Ya Pak. Sakit. Kalau ini sakit sekali Pak? Sakit. Nah, ini jari kaki sakit sekali teman-teman kalau dipijit seperti ini, tapi ini kalau cara pemijatannya benar, tidak akan menimbulkan rasa sakit setelah selesai pijat. Nah, kemudian kita relaksasi seperti ini, relaksasi lagi seperti ini di bagian luarnya. Kita dorong dari bawah ke atas, kemudian kita tarik kembali otot betisnya. Ini sudah tidak sakit lagi, betul Pak? Betul Pak. Sudah hilang rasa sakitnya? Ya, hilang Pak ya? Iya. Nah, ini sudah hilang rasa sakitnya. Nah, biasanya kalau di belakang sakit, di bagian ini pun sakit. Nah, tapi karena sudah dipijat, ini sudah hilang rasa sakitnya. Nah,
Sekarang kita pindah ke yang sebelahnya. Ini bisa ketahuan semua teman-teman. Ini agak sakit sedikit Pak ya. Sakit Pak. Sakit sedikit. Ya. Ya sakit Pak. Sakit teman-teman. Jadi Pak Nur Kasan ini sudah 2 tahun sakit pinggang dan saraf kejepit. Nih sakit di bagian ini. Tapi kalau sakit di bagian ini jangan di sini terus yang dipijit. Jangan juga didorong begini ke atas. Kalau didorong dari bawah ke atas begini, itu akan mengakibatkan cedera otot paha. Dan hasilnya setelah selesai pemijatan, bisa jadi membiru. Bisa menimbulkan cedera pada otot dan biasanya ditandai dengan kebiru-biruan. Bukan kebiru-biruan, kadang biru agak kehitaman kalau cedera otot. Nah, itu jangan terjadi ketika kita pijat orang lain. Nah, ini dia. Ditarik lagi dari atas. Ini sakit Pak, sakit sekali. Sakit. Ini sakit sekali teman-teman. Nah, untuk menghilangkan rasa sakit di sini, jangan di sini terus yang dihajar, ya. Jangan di situ terus. Tekan di sini. Tekan di sini. Tekan lagi dari bawah ke atas. Tekan dari bawah ke atas. Tekan lagi dari bawah ke atas. Nah, teman-teman yang belum mengikuti kami, silahkan ikuti. Dari atas ke bawah. Sudah tidak seperti tadi, Pak? Masih sakit? Tapi sudah mulai ada berkurang? Nah, supaya itu hilang sakit di atas, teman-teman, pijat dulu di sini. Ini pernah keseleo nih. Nah, ini bunyi ya. Nah, ini bunyi teman-teman. Itu bunyi di pergelangan kaki. Ini adalah salah satu penyebab tertekannya saraf di tulang belakang. Jadi saya sudah meyakini salah satu penyebab saraf kejepit adalah orang yang pernah mengalami keseleo di masa lalu. Ini buktinya teman-teman. Nanti setelah selesai saya atasi ini, rasa sakit di bokong itu hilang. Nah, untuk menghilangkan rasa di sini agak sakit Pak ya? Iya Pak. Ini sakit sekali. Sakit. Sakit sekali. Nah, untuk menghilangkan rasa sakit di sini, teman-teman tekan di bagian belakang. Ada tutorial lengkapnya di video yang lain. Nah, diambil dari dalam, kemudian kita relaksasi lagi, dorong dari bawah ke atas, tarik dari bawah ke atas, dari bawah ke atas seperti ini, dari bawah ke atas seperti ini. Untuk kaki kanan kita gunakan tangan kanan. Untuk kaki kiri kita gunakan tangan kiri supaya posisi tekanannya lebih mantap. Nah, ini bunyi. Nah, nanti bunyi yang ada di sini itu bisa dihilangkan. Nah, ini kita cek. Sudah berkurang sakitnya, Pak? Iya Pak. Sudah berkurang? Sudah berkurang. Hampir tidak sakit lagi? Tapi masih ada Pak. Masih ada sakit. Masih ada, Ya. tapi sudah berkurang. Iya. Mau dihilangkan semua atau simpan sedikit? Mau semua. Jadi seperti itulah teman-teman, kalau saya pijat orang, ya biasanya saya malah menawar mau dihilangkan semua atau tidak, karena ini adalah pengetahuan anatomi tubuh. Kalau itu sudah tidak ada rasa sakit, maka keluhan sampai ke atas pun akan hilang rasa sakitnya. Termasuk seperti sekarang, keluhan Pak Nur Kasan itu sakit di pinggang, yang diponis saraf terjepit, dan yang agak berat memang di sebelah kanan Pak ya. Ya, yang sebelah kanan. Walaupun sebelumnya belum saya tanyakan berat yang mana, sebelah kanan atau kiri, tetapi saya lebih dulu mengatakan bahwa ini lebih berat yang sebelah kanan karena di sini bunyi, di sini tidak terlalu bunyi. Tapi dua-duanya sudah bunyi. Karena kalau yang sebelah kanan kena saraf terjepit, itu sebelah kiri juga mengikuti, biasanya ada rasa sakit juga.
Nah, ini pijat jari kakinya. Ini tidak pakai petir. Tidak pakai tenaga dalam. Tidak pakai ilmu hitam. Tidak pakai ajian. Tidak pakai jimat. Tidak pakai jin. Hanya ini adalah murni pakai teknik pijat yang mudah dipelajari oleh siapapun yang mau membantu orang lain dengan metode pijat refleksi seperti saya, Muhammad Mukmin, tukang pijat terganteng sedunia. Ya, bagikan video ini setelah menonton teman-teman, silakan ikuti kami untuk mendapatkan tutorial pijat dari tukang pijat terganteng sedunia. Selanjutnya teman-teman, biasanya otot perut orang yang kena saraf kejepit itu biasanya juga ikut ketarik. Nah, ini ketarik ke atas nih. Agak sakit di sini, Pak? Kerasa itu ya. Kerasa ya? Kerasa. Tapi kita tarik di sini, nah otot pinggangnya ini yang otot di sini, nah ini agak sakit di situ. Sakit, Pak ya? Nah, kita tarik ke bawah. Ini cara pijat perut. Ya, tapi otot perut yang diperbaiki, bukan isi perut. Jangan sampai mau pijat, katanya mau memperbaiki isi perut, itu tidak boleh dipijat. Nah, kemudian pada saat memijat perut, jangan menekan dari bawah ke atas seperti ini. Itu tidak baik. Berbahaya untuk kantong kemih, berbahaya juga untuk usus. Pijatan seperti ini, pijatan 3 langkah untuk di perut, ini bermanfaat sekali untuk memperbaiki otot perut yang tadinya kaku, sekarang sudah tidak kaku lagi. Betul Pak Nur Hasan ya? Ya. Sudah tidak kaku lagi. Sudah hilang Pak yang kaku. Ya. Nah, ini ada sedikit masih terasa agak sakit. Tapi rasa sakit itu kalau kita sudah tarik dari samping begini akan hilang. Nanti di tutorial berikutnya saya akan kasih tahu bagaimana cara menarik otot pinggang yang di perut depan. Otot perut yang mengarah ke samping. Nah, sekarang teman-teman boleh balik badan Pak Nur Hasan. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat bagaimana cara saya mengatasi saraf kejepit. Kita cek dulu di sini. Ini bukan tebak-tebakan, teman-teman, tapi ini betul adanya. Yang paling sakit adalah di sebelah kanan. Ini sakit, Pak ya? Ya. Ini sakit sekali. Tapi belum terlalu parah dibandingkan dengan kasus-kasus yang sering saya tangani. Alhamdulillah Pak Nur Hasan bisa ketemu dengan saya sehingga mudah-mudahan keluhan saraf terjepit bisa langsung hilang. Ini masih sakit, Pak? Ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan rasa sakit di sini, teman-teman? Seperti ini. Kita relaksasi dulu pada bagian otot paha seperti ini. Kita tekan seperti ini. Dari samping. Kemudian kita tekan di sini. Sampai di sini saja. Kemudian kita relaksasi. Jadi tetap harus dilemaskan dulu sebelum masuk ke pemijatan intinya. Jadi semua otot-otot kita relaksasi, semua urat kita relaksasi, tetapi harus dengan arah yang tepat. Karena kalau arahnya tidak tepat, maka itu akan menimbulkan rasa sakit setelah selesai pemijatan. Dari atas ke bawah di bagian betis, jangan sebaliknya. Nah, sekarang kita pijat seperti itu, kemudian gerakkan lutut dulu. Lutut digerakkan seperti ini. Kemudian kita tarik dari bawah ke atas begini. Ini masih sakit, Pak? Enggak. Masih sakit? Enggak.
Sudah berkurang. Ya. Nah, untuk menghilangkan rasa sakit di bagian ini, kalau masalah di sini tidak diselesaikan, ini akan menjadi masalah di kemudian hari tetap terulang. Nah, sekarang kita lihat. Ini salah satu penyebab saraf kejepit yang sudah saya yakini setelah saya memijat ribuan orang. Ini penyebab utama saraf kejepit. Awalnya di sini, naik ke sini sampai ke atas. Betul begitu, Pak? Nah, ini. Pak Nurkasan sendiri pasti tidak pernah membayangkan bahwa kakinya begini. Betul, Pak ya? Salah. Dan selama ini tidak pernah mendapatkan pengobatan yang bisa menemukan bahwa jari pergelangan kaki bermasalah. Nah, ini. Oke. Nah, pada saat kita tekan-tekan begini kemudian tidak ada rasa sakit lagi, maka kita harus menyelesaikannya dengan cara merelaksasi otot di bagian depan dan urat tendon di bagian depan pergelangan kaki. Dirapikan seperti itu. Kalau tadi sakit sekali, sekarang sudah tidak sakit, Pak? Sudah tidak ya? Nah, itu sudah tidak sakit lagi. Untuk merelaksasinya setelah kita tekuk seperti tadi, tapi menekuknya tidak ke kiri dan ke kanan. Lurus saja. Setelah dipijat seperti itu, teman-teman, kembali kita relaksasi pada otot paha. Seperti ini. Kemudian kita cek. Sekarang rasa sakitnya sudah mulai berkurang, Pak? Berkurang, betul? Nah, ini sudah berkurang. Jadi, teman-teman, masalahnya bukan di sini, bukan di tulang belakang, masalah utamanya ada di sini. Penyebab utamanya ada di sini. Itu sudah saya yakini betul, karena ada begitu banyak orang yang saya pijat setelah mengetahui pergelangan kakinya bermasalah. Setelah di sini selesai, maka rasa sakit di bagian ini hilang. Sekarang walaupun saya putar-putar tangan seperti ini, menekan lebih dalam, sudah tidak ada rasa sakit, Pak ya? Tidak ada, Pak ya? Ini sudah tidak ada rasa sakit sama sekali. Nah, sekarang kita pindah ke yang sebelahnya. Ini ikuti terus videonya sampai tuntas, teman-teman ya. Tekan dari atas ke bawah seperti ini. Di bagian paha dari atas ke bawah seperti ini, kemudian di bagian betis pun sama seperti itu. Ini direlaksasi dulu di bagian pahanya. Kemudian relaksasi bagian lutut. Seperti ini. Setelah itu kita tarik dari bawah ke atas. Nah, betisnya ini ya, dari arah lutut ke arah tumit. Jangan sebaliknya. Karena kalau sebaliknya justru itu bisa menimbulkan cedera otot. Kemudian kita cek juga yang sebelah kiri. Nah, ini bunyi juga, teman-teman. Jadi walaupun yang kanan lebih berat, tapi ini juga akan menimbulkan kasus yang sama, yaitu sakit pada tulang panggul. Nah, ini saya tidak pasangkan mic di sini, teman-teman. Mic menempel di baju saya tapi kedengaran. Nah, ini. Nah, sambil digoyang-goyang di sini, sambil digoyang-goyang di depan. Kemudian kita relaksasi dan gerakkan seperti ini. Urat yang disentuh di bagian depan ini. Yang tadinya sakit, kalau sudah digerakkan seperti ini, maka bunyinya akan berkurang dan rasa sakit di depan pun akan berkurang. Nah, itu. Setelah itu, teman-teman, kita boleh melipat seperti ini untuk merelaksasi otot paha. Tahan beberapa saat, jangan terlalu keras. Kemudian di sebelah juga, jangan terlalu keras dulu. Kemudian kita relaksasi di bagian betis seperti ini. Bagikan video ini setelah menonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang yang kena sakit pinggang dan saraf terjepit.
seperti ini. Untuk di atas kita gerakkan lagi ke atas. Sudah berkurang rasa sakitnya, Pak? Itu sudah berkurang sama sekali rasa sakitnya, teman-teman. Tinggal di sini biasanya. Lega. Ya? Lega, enak. Malah enak, Pak, ya? Malah enak. Kalau tadi agak sakit. Sekarang Pak Nur Hasan setelah diselesaikan di bagian pergelangan kaki, itu sudah malah merasa malah enak katanya. Nah, luar biasa, teman-teman. Jadi yang tadinya rasa sakit bisa berubah menjadi rasa yang nyaman pada saat dipijat. Masuk sedikit bantalnya, Pak. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk menuntaskan sakit pinggangnya, kita tekan dulu di sini. Nah, ini sudah tidak ada rasa sakit, saya bisa rasakan dari pengalaman saya, teman-teman. Karena sudah banyak pegang orang sampai ribuan, itu saya sudah bisa merasakan mana yang sakit, mana yang tidak. Jadi seperti sudah ada sensor di tangan saya. Kira-kira begitu. Nah, ini dia. Sudah tidak ada rasa sakit lagi, betul. Nah, untuk menuntaskan, kalau misalkan masih ada rasa sakit, Pak Mumin, gunakan jempol. Begini. Gunakan jempol sampai betul-betul rasa sakit tidak ada lagi di sini. Nah, jadi rahasianya, teman-teman, rahasia saraf kejepit itu di mana letaknya? Biasanya yang sakit di bagian ini, yang paling sakit. Betul, Pak Nur Hasan, ya. Ini yang paling sakit. Kenapa bisa begitu? Saraf yang di dalam ini yang bercabang, yang ke kiri dan ke kanan, itu tertekan sehingga menyebabkan otot yang di tulang punggung bermasalah. Ada banyak kasus saya biasa temukan orang yang tulang belakangnya sudah membengkok. Ada yang bengkok ke kiri, ada yang melengkung ke dalam, ada yang melengkung ke belakang, melengkung keluar. Jadi itu akibat otot lemah karena tidak dapat perintah dari saraf, tidak bisa bergerak, tertekan, sehingga posisi tulang belakang menjadi tidak simetris. Jadi teman-teman, ikuti kami, bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang tahu bahwa penyebab saraf terjepit di pinggang itu salah satunya adalah orang yang pernah mengalami keseleo atau cedera pada engkel. Saya sudah meyakini betul itu karena saya sudah memijat ribuan orang di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ada yang datang dari luar negeri. Kita tuntaskan dengan cara seperti ini. Kita relaksasi otot punggung seperti ini. Kemudian kita tekan seperti ini. Relaksasi supaya tidak ada sama sekali rasa sakit setelah selesai pemijatan. Kemudian kita tekan seperti ini. Ini untuk membuat tulang punggung kembali simetris dan kembali pada dudukannya. Jika ada bantalan tulang yang bermasalah, itu bisa terbantu dengan proses pemijatan seperti ini, dengan teknik pemijatan seperti ini. Jadi teman-teman, setelah selesai menonton video ini, silakan bagikan sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat bagaimana membantu mengatasi penyembuhan saraf terjepit dengan metode pijat refleksi ala tukang pijit terganteng sedunia. Saya Muhammad Mukmin, tukang pijit dari Palopo, baik hati dan tidak sombong. Salam sehat semuanya, teman-teman. Selanjutnya masih ada langkahnya, ya. Kami diikuti dulu, ya. Jadi
Jadi untuk mendapatkan tutorial tentang keluhan-keluhan yang lain, teman-teman harus mengikuti kami. Di YouTube Pijat Indonesia, di Facebook Pijat Refleksi MM Kota Palopo, di TikTok Pijat Indonesia. Ikuti halaman Pijat Refleksi MM Kota Palopo, ikuti subscribe channel YouTube Pijat Indonesia, kemudian follow juga akun TikTok Pijat Indonesia. Selanjutnya untuk merelaksasi tulang belakang, teman-teman, kita lipat seperti ini, kemudian tekan dari bawah ke atas seperti ini. Untuk merelaksasi tulang belikat, tekan begini. Karena biasanya kalau orang saraf kejepit, pasti tulang belakang pun bermasalah, tulang belikat terasa kaku, bahkan Pak Nurkasan pernah mengalami kasus tangan susah diangkat, Pak, ya. Nah, oke. Teman-teman, bagikan live-nya, bagikan videonya, supaya banyak orang yang tahu bagaimana cara mengatasi saraf terjepit dengan metode pijat refleksi. Ini sudah tidak sakit lagi, teman-teman. Mudah-mudahan setelah ini Pak Nurkasan kembali sehat dan bisa kembali melatih calon-calon prajurit TNI Angkatan Laut Indonesia. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat, teman-teman. Jadi itulah bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus saraf terjepit, sakit pinggang. Tetapi cara pijat yang saya sampaikan ini, jika dipraktekkan kepada orang sehat, insya Allah mudah-mudahan bisa otot menjadi kuat, tulang menjadi kuat, jaringan urat-urat saraf makin kuat, sehingga orang yang kita pijat sehat, dan teman-teman yang mau meminta pijat ke orang lain, mudah-mudahan bisa sehat selalu. Terima kasih yang sudah mengikuti kami. Terima kasih yang sudah subscribe Pijat Indonesia. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.